Alhamdulillah. Kita ini masuk malam Lailatul Mi'raj, malam agung. Besok ini 27. Lailatul Mi'raj itu luar biasa agung. Tahayyar uqulul ulama, uqulul arifin. Ini kalau udah mensifatkan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rutabun taskutul amani, gak mampu dijangkau. Logika, nalar, bahkan kecerdasan spiritual pun jadi bodoh kalau mau menyelami samudra keindahan Lailatul Mi'raj. Kalau bahas Mi'raj bisa terbang, karena Mi'raj ini proses terbang batiniyah. Kita sebagai umatnya Rasulullah SAW, berkat beliau kita ini mendapat bagian had, walaupun jauh, walaupun kecil dibanding dengan fa'auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a, dengan apa yang disaksikan dan didapatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat banyak ma'arij, dapat banyak mi'raj berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam majlis seperti ini kita mi'raj. Jasad kita di bumi, tapi roh kita ini bersenggolan dengan arwahus salihin, arwahul anbiya wal mursalin, arwahul malaikah al mukarrabin. Ini bersentuhan. Itu mi'raj, naik ke sebuah dimensi yang kadang kita sendiri nggak ngerti dimensi apa itu. Belum ketika kita sholat, tapi sholat kita amburadul, Allahu Akbar, yang diingat masih dunia, yang diingat masih keluarga, yang diingat masih urusan-urusan yang hina. Jadi ya mi'raj kita sangat sedikit, tak maksimal. Semestinya kita mengambil bagian yang besar dalam mi'raj ini. Kita ini umat yang terpilih, khair ummah. Kita ini katut dikatrol sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dikatrol, diangkat oleh Allah ke derajat yang sangat tinggi. Loh, kita ini katut. Kita ini dapat bagian mi'raj itu tergantung kebersihan hati kita. Karena mi'raj itu proses pembersihan, pembedahan dulu, dibersihkan, dicuci. Ingkisar. Apa ingkisar itu? Remuk. Kudu remek dhisik atine. Ingkisar, hancur lebur dalam kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa seperti itu, kita bisa meremukkan hati kita di hadapan kehambaan Allah yang maha bijaksana. Naik kita, naik. Kita tidak mengalami seperti yang dialami oleh Rasulullah SAW, kehilangan istrinya, kehilangan pembelanya, paman beliau,
langsung dijadzab sama Allah, ditarik. Ila man takilni, ditarik. Antara bil mustad'afin. Itu munajat yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW agar kita ini senantiasa selalu dalam keadaan muttar, kepepet, remek, menghamba di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita seperti itu, ikut katrol, naik. Apa alam dunia ini, apa kehidupan kita ini, apa kita dengan maaf ya, dengan binatang ini kurang lebih sama. Kita ini mati, kita ini jadi bangkai, bau badan kita gak enak, sama kehidupan kita. Makan ya yes, makan. Bahkan kita ini cenderung manusia yang rakus, makhluk yang rakus, segala macam dimakan. Bukan cuma rakus, kita ini sembrono, yang dilarang oleh Allah pun kadang kita terjang. Bukan cuma rakus, kita ini ngawur, yang diharamkan dimakan, caranya nggak bener kita ambil. Hina kehidupan kita ini di dunia ini, hina. Mau sekaya apapun kita, mau sehebat apapun gelar kita, kehidupan kita ini sama seperti hewan. Bedanya kita dikasih akal, itu aja. Kumpul hubungan dengan suami istri sama seperti hewan, sama kita ini. Hina hidup kita ini. Tapi kita dikasih akal. Apa fungsi akal? Untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita sadar desain primordial kita ini dibentuk oleh Allah untuk menghamba, ibadah kepada Allah. Lutut nekui ke depan, bukan ke belakang kan? Ya apa nek lutut ini nekui ke belakang? Enggak dibikin seperti itu sama Allah. Kita lutut ini dibentuk nekuk ke depan, nekuknya ke depan. Buat apa? Buat sujud. Kepala di atas, kaki yang nekuk itu kepala nanti jungkel, posisi kepala di bawah. Yang paling kita agungkan, yang paling kita muliakan, yang paling kita hebatkan, yang paling kita dewakan dalam sehari-hari, untuk memastikan segala sesuatu, mikirkan segala sesuatu, ini otak ini. Singkatan ini paling wah ini dalam kehidupan. Manusia nggak ada ininya, nggak ada harganya, nggak ada akalnya, nggak ada nilainya. Kita dipaksa dan harus dengan penuh pasrah, mau tidak mau, 5 waktu kita ini harus ini menundukkan kepala ini di tanah ini, nemplek, baduke nemplek, irunge nemplek. Bahkan posisi maaf tempat buang air kita harus lebih tinggi dari kepala kita. Pantat kita ini harus lebih tinggi, tidak boleh sama gini, harus lebih tinggi. Menunjukkan apa? Bahwa kita ini hamba, gak punya kekuatan, tidak punya dominasi apapun. Bahkan dalam diri sendiri kita nggak bisa, gak punya kekuatan mutlak. Allah kirim pasukannya yang namanya macam-macam ya. Allah kirim flu, Allah kirim meriang, Allah kirim diabetes, darah tinggi, dan yang lain sebagainya, yang sifatnya kecil, kita tidak bisa ngelihat molekul-molekulnya dalam tubuh. Nyerah kita, KO, terbaring, nggak bisa bangun di kasur. Hina, kehidupan kita ini hina. Nah, kalau Mi'raj itu naik. Apalagi bisa menjiwai Mi'rajnya Rasulullah SAW, Sidratul Muntaha, Ar-Rafiqil A'la, Qaba Qausaini au adna. Salat ini Qaba Qausain au adna. Ketika kita salat ini dekat sekali, bahkan sangat dekat. Kalau kita bisa seperti itu, nikmat.
sebagaimana Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Abi Thalib itu ketika sholat rumahnya terbakar. Rumahnya terbakar, yang di luar ini penduduk Madinah menjerit. Ini Imam Ali ini sholat di dalam rumahnya terbakar, api membumbung tinggi. Bingung, teriak-teriak ini, berusaha memadamkan api. Setelah api padam, subhanallah, ini umat yang sebegitu histerisnya, cucu baginda Nabi besar Muhammad SAW terbakar. Api reda, dilihat beliau tidak terbakar, dalam keadaan tenang, khusyuk, khudu, nikmat, tahiyat dalam sholatnya. Sampai beliau selesai sholat ditanya, wahai imam, rumahmu terbakar wahai imam, sedangkan engkau dalam keadaan sholat tidak tersentuh api sedikit pun. Apakah ini karomah dari Allah seperti yang diberikan oleh datukmu Ibrahim? Kuni dan wassalamu ala Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, api kan tidak jadi membakar tubuh Nabi Allah Ibrahim. Jawaban daripada Imam Ali ini Zainal Abidin ini juga mimbabit tawadhu daripada beliau, mimbabit tawadhu. Hakikatnya beliau sedang mi'raj, dalam sholatnya mi'raj, naik sudah. Tapi beliau menjawab dengan jawaban tawadhu, enggak. Ditanyakan apa tadi? Apakah ini karomah seperti karomah datukmu Nabi Allah Ibrahim? Lah. Beliau menjawab, lah. Aku tadi ketika sholat, aku membaca ayat-ayat yang Allah menjelaskan tentang dahsyatnya siksa api neraka. Maka api dunia ini nggak terasa bagiku, lebih terasa ngerinya siksa api neraka. Ini jawaban daripada Imam Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Mi'raj, terbang mereka dalam sholatnya, terbang nikmat. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatullah. Kita dapat bagian itu. Kita ini disebut sama Rasulullah SAW ketika Rasulullah di Sidratil Muntaha, zat dengan zat. Rasulullah masih menghadirkan kita. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Kita ini umatnya dipanggil, diajak mi'raj, dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita-kitanya ini mau tetap jadi manusia yang kelasnya rendahan, hina, apa mau berubah, ngasah jiwa, ngasah hati menjadi pribadi-pribadi yang nurani, bercahaya, yang mi'raj, rabbani, yang mau selalu irtibat, hubungan dengan Rasulullah SAW. Kalau kita hubungan terus, mau connect terus, nyambung terus, apalagi dengan Sayyidul Khalaik Rasulullah SAW, ini setiap detik tidak berhenti sholawat, hati sholawat, jawarih kita sholawat, selalu menghadirkan Rasulullah, selalu mengikuti sunnahnya Rasulullah, nyambung terus, mi'raj terus. Wa rafa'na laka dzikrak. Kalau kita ngikut Rasulullah, kita kekatrol. Rasulullah itu setiap saatnya diangkat derajatnya, penyebutannya diangkat. Kalau kita ikut Rasulullah, kita ikut terkatrol. Naik terus derajat ini. Naik. Mulai dari kehidupan yang biasa-biasa, mulai cinta dengan amalan sunnah. Ibadahnya ditambah, sunnahnya ditambah, tahajudnya ditambah. Naik terus. Sampai nanti dapat bagian bisa berjumpa mimpi dengan Rasulullah SAW. Itu mi'raj, ketemu dengan Rasulullah ini mi'raj, naik, derajat ini naik. Habis mimpi, naik lagi, terus. Untung-untung dapat darajah siddiqiyah,
dapat martabah wilayah di sisi Allah, berjumpa dengan Rasulullah secara yaqadhah. Selesai sudah. Selesai. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Dalam riwayat yang lain, riwayat Sayyidina Anas, man ra'ani fil manam la yadkhulun nar. Ini bagian daripada mi'raj ruh, mi'rajnya arwah ini, bertemu dengan keindahan-keindahan. Ayo, ini semangat ini jangan sampai padam. Ini Lailatul Mi'raj ini, langit ini cemerlang. Berlomba-lomba kita meremukkan hati kita di hadapan Allah. Ingat dosa, ingat maasi, ingat salah-salah kita kepada Allah, minta maaf, kita istighfar, kita mendekat. Ini bulan Rajab, ini bulan istighfar, minta maaf yang serius sama Allah. Siapa tahu Allah pas membuka pintunya ini, kita pas di hadapannya, dibuka, kita masuk, kita dapat hadrah, bagian dari hadrah al-Muhammadiyah, nikmat. Selesai wes, mimpi Rasulullah SAW walau sekali saja, wah enak sudah. Insya Allah sudah tanda baik, apalagi berulang-ulang terus, munggah terus, alhamdulillah, nikmat. Rasanya ya kepingin bahas Mi'raj toh, apalagi buka kitabnya, lebih panjang, nikmat memang. Mi'raj ini luar biasa. Semoga kita mendapatkan barokah daripada Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca hadisnya, masih di bab yang sama, bab wajib taat kepada ulil amri selain maksiat. Kalau maksiat, ninggalkan sholat, ninggalkan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti dulu penghulu kita itu Rasulullah, pemimpin kita Rasulullah, yang lainnya kita ikuti karena perintahnya Rasulullah. Kalau yang diikuti nggak ngikuti perintahnya Rasulullah, ya yes, nanti dulu. Ada firaqu baini wa bainik, selesai sudah. Kita baca hadisnya, hadis ke-7 ya. Kemarin diulang lagi hadisnya itu. Ini mesti ini sing pengajian ini nyatet, kok dibaleni mana? Hadisnya keulang lagi. Ya bagus ya, tapi barokah, ada hatam-hatam tapi. Kita hadis ke-7. Wa an Abi Hunaidah Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qala sa'ala Salmat bin Yazid al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Nabiyullah ara'aita in qamat alaina umara yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana fama ta'muruna fa'arada anhu thumma sa'alahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isma'u wa ati'u fa innama alaihim ma hummilu alaikum ma hummiltum, rawahu Muslim. Wujubu ta'al hakim. Masih di bab yang sama, wajib taat kepada pemimpin selagi bukan maksiat. Ini ada yang bertanya. Salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diwakili ini, kita di akhir zaman diwakili oleh mereka yang hidup di zaman-zaman awal. Ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah kalau di tengah-tengah kita ini pemimpin-pemimpin kita ini menuntut kepada kita agar kita menunaikan hak-hak mereka, sementara mereka tidak menunaikan hak-hak mereka kepada kami.
Apa perintahmu ya Rasulullah? Jadi kita diminta melaksanakan apa aja ketetapan, apa aja ketentuan yang diterapkan. Tapi di satu sisi posisi kita dilematis, hak-hak kita, terus kebebasan kita mungkin akan terhalangi, terbatasi. Apa perintahmu ya Rasulullah? Ini para sahabat ini menanyakan hal yang belum terjadi di masa itu, tapi di masa kita sekarang ini banyak bisa kita temukan. Di belahan dunia Islam manapun hampir semuanya terjadi seperti itu. Karena emang ini sunnahnya kita masuk di masa mulkan jabarian. Fitnahnya fitnah Duhaima, fasenya fase mulkan jabarian, Husaiyah ini. Umat Islamnya banyak, umat Islamnya di mana-mana banyak sekali, tapi bagaikan buih, gampang terombang-ambing ke sana ke sini. Jadi ya sunnatullahnya balaun syadidun min sultanihim. Sunnatullahnya kita ini akan dalam keadaan yang dilematis. Ya hadis-hadis ini yang kita amalkan, anjuran daripada Nabi besar Muhammad SAW. Jangan ngambil langkah pribadi tanpa tanya kepada ulama, tanpa belajar, tanpa ngaji, akhirnya ngawur. Dan itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Ya kita belajar, kita nanya, kita ngaji. Ada batasan-batasan di situ. Ada batasan yang masih kita bisa oke. Ada yang sudah keluar dari jalur kita nggak boleh oke. Bukan berarti terus kita melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim, enggak. Bukan itu, Ahlussunnah wal Jamaah bukan seperti itu. Apalagi makar, apalagi keluar dari jalur, berontak, bukan, itu bukan identitas Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan berbagai macam levelnya, sampai level tertinggi dengan resiko pembunuhan, kematian sekalipun, itu kita, posisi kita amar ma'ruf nahi mungkar. Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu, nggak keluar dari pemerintahan yang sah. Dilema memang, tapi harus seperti itu karena dinamisnya seperti itu. Ada pemimpin, sebuah sistem yang nggak benar, Ahlussunnah wal Jamaah itu mengkritik, memberikan masukan, memberikan saran, itu Ahlussunnah wal Jamaah. Menegur dengan tegas, dengan keras bahkan mungkin, tapi tidak sampai ke batas keluar daripada pemerintahan yang sah. Kalau udah keluar dari situ, itu bahaya, itu mufarik lil jamaah, itu dikhawatirkan bisa-bisa lepas itu imannya. Bahaya kalau seperti itu. Kita nggak sampai batas seperti itu. Kita menegur, mengkritik dengan keras, it's okay, karena itu emang dinamika daripada sebuah sistem pemerintahan dengan rakyat. Tapi kalau keluar enggak, bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita di batas itu. Ini pertanyaannya seperti itu. Bagaimana ya Rasulullah? Kita dituntut dengan berbagai macam tuntutan, tapi ternyata hak-hak kita pun tidak semuanya dipenuhi, tidak semuanya ditunaikan. Jawaban Rasulullah SAW, "Isma'u ati'u." Dengarkan, taatlah. Wis. Tetap harus kita dengar, tetap harus kita taat. Gak boleh keluar daripada pemerintahan yang sah, tidak boleh. Dengan jeripaya ya jeripaya, dengan berat-berat tak apa-apa wis. Perintahnya Nabi seperti itu, ya udah jalankan. Jangan banyak tawar sudah, Nabi lebih tahu yang terbaik. Karena maslahah soft wahid ini penting sekali, persatuan ini penting sekali. Kalau udah terjadi clash, yang satu nuruti egonya, terjadi fitnah, al-haraj wal maraj, al-qatil wal maktul finnar. Yang satu ngangkat pedang, Allahu Akbar. Yang satunya ngangkat pedangnya juga Allahu Akbar. Ini fitnah. Dan bukan itu ciri-ciri pasukan Al-Mahdi Al-Muntadhir. Yang bunuh Allahu Akbar, yang dibunuh Allahu Akbar. Enggak, bukan seperti itu.
Fitnah akhirnya gak selesai-selesai kalau udah terjadi fitnah. Bisa kita lihat contohnya banyak di negeri-negeri Islam di luar sana. Mulai dari tahun 2012 terjadi Arab Spring. Kita bisa lihat, kita tarik kembali historinya. Bagaimana di negeri-negeri Arab itu perang dengan saudara, Islam dengan Islam. Allahu Akbar lawan Allahu Akbar. Dan itu memang yang diharapkan kelompok-kelompok yang benci kepada kita, yang gak suka dengan perdamaian kita. Harapannya seperti itu. Hijau dengan hijau, biru dengan biru, dibenturkan satu dengan yang lain. Itu yang diharapkan. Jangan sampai terjadi, dihindari sebisa mungkin pembenturan yang ada itu. Karena itu target yang diharapkan memang. Kalau udah fitnah terjadi, naudzubillah. Dikatakan dalam hadis-hadis itu, kalau udah fitnah terjadi, satu ngangkat pedang, maka fitnah tersebut tidak akan selesai sampai qiyamis sa'ah. Sampai munculnya Al-Mahdi, sampai Dajjal, sampai kiamat. Gak akan selesai kalau udah terjadi perang saudara itu, naudzubillah. Lah kita ini hidup di Indonesia, alhamdulillah. Ulama-ulama kita ijtihadnya sudah luar biasa. Para aulia kita munajatnya juga sudah luar biasa. Kita rajut ini, kita jaga keguyupan, kerukunan ini kita jaga. Jangan sampai ini rusak hanya karena segelintir keinginan ego kelompok tertentu atau individu-individu kita. Jangan sampai. Tetap sudah bertahan sekuat mungkin. Jangan sampai melakukan perlawanan yang sifatnya berbahaya, keluar dari millah. Naudzubillah min dzalik. Fa innama 'alaihim ma humilu wa 'alaikum ma humiltum. Tetap kata Rasulullah, apa yang telah mereka lakukan ya kembali kepada mereka. Sudah, jangan dibahas dosanya apa itunya, itu kembali kepada mereka. Dan apa yang akan kita lakukan juga nanti kembali kepada kita. Kalau kita melakukan hal-hal yang keluar dari jalur yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, ya dampaknya kepada kita, diri-diri kita. Gak enak, fitnah itu gak enak. Sesama orang Islam penuh dengan kecurigaan. Oh iki musuhku paling, oh iki gudu. Loh, di sana seperti itu sampai sekarang. Kemelut Suriah itu sampai sekarang belum selesai. Sama-sama umat Islam. Satu dengan yang lain masih ada kecurigaan, tidak merasa aman. La ya'manul mar'u jalisah. Orang duduk dengan temannya, duduk di sampingnya, nggak merasa yakin, nggak merasa aman bahwa ini teman duduknya. Ya opo urip koyo ngono itu, ndak nikmat, ndak tenang, ndak bisa ibadah, penuh dengan kecurigaan. Berbahaya sekali. Apalagi barusan ini ada rame lagi perang ini, mulai perang di Eropa ini. Santri gak tahu ini informasinya, santri ngaji, baca kitab, Al-Quran, sholawat ya, tapi tetap info di luar sedikit-sedikit harus tahu, dan gak terlalu jumut, gak gaptek, gak kurang informasi. Ada peperangan ini di Eropa, ini dikhawatirkan nanti akan merembet Uni Eropa perang semua jadi satu, naudzubillah. Ya ini nubuahnya Rasulullah SAW yang dikhawatirkan. Kekacauan, fitnah, perang akhir zaman, besar-besaran, perang nuklir. Waliyadzubillah. Semoga kita yang di Indonesia ini mampu merajut, menjaga kebersamaan ini sehingga kita diselamatkan oleh Allah daripada fitnah dunia dan kita mati dalam keadaan husnul khotimah, ngikuti Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.